Assalamualaikum dan hai teman-teman yang budiman. Ketemu lagi bareng kita bertiga. Saya Muhammad Rizani yang saya panggil Rifki bersama dua rekan saya yang sebelah kanan Saya Rehan Widarmawan. dan sebelah kiri Saya Nisbela Ramadan. Iya, dan pada pagi hari ini kita bakal bahas tentang salah satu cabang dari ilmu badiah, yaitu tibak dan muqabalah. Nah, teman-teman yang udah pada tahu boleh pas bisa mengulang kembali pelajarannya. Dan kita akan bahas pelan-pelan dan kita bahas yang poin-poinnya aja yang bisa diserap oleh teman-teman. Sebelum mulai ngomong-ngomong nih, kita ngaji dikit dulu yuk. Oh iya, boleh banget nih Svi. Kita baca Al-Quran dulu seberapa ayat pun biar hati tenang. Langsung aja Mas Rifki boleh dibacakan. Oke deh, aku yang baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صدق الله العظيم. Masya Allah, ayatnya dalam banget ya Kak Rifki. Ya kayaknya relate banget nih sama yang mau kita bahas kali ini, tibak sama muqabalah. Omong-omong nih ya, tibak itu sebenarnya apa sih? Jadi gini Vi, tibak itu gaya bahasa yang mempertemukan dua kata yang maknanya itu berlawanan. Terus tibak itu dibagi jadi dua jenis. Apa aja itu dua jenisnya, Rifki? Nah, yang pertama itu tibak as-salab dan yang kedua itu ada tibak al-ijab. Jadi kalau tibak ijab itu pertentangan dalam bentuk dua kata yang sama-sama afirmatif, alias dua-duanya itu bentuknya positif. Contoh kayak tadi, fa'amman a'ta wattaqo sama wa'amman bakhila wastagna. Jadi kata a'ta sama bakhila itu kan berlawanan. A'ta itu kan memberi, lawannya bakhila atau kikir. Jadi dua-duanya itu bentuk pernyataan biasa tapi maknanya itu bertentangan. Berarti tibak itu antonim ya? What? Iya Vi, antonim. Dan gitulah tibak ijab. Kalau tibak salaf apa, Rifki? Kalau tibak salaf itu pertentangan yang muncul antara klaim afirmatif dengan klaim negatif. Biasanya ditandai dengan kata penafian, kayak lam, la, sama ma. Misalnya nih, ya'lamu atau versus la ya'lamu. Ya'lamu kan dia tahu, kalau la ya'lamu dia tidak tahu. Gitu Hanfi. Berarti kalau tibak salaf itu dari kata yang sama tapi bertentangan juga ya? Tepat banget Vi. Gitu. Kalau di ayat yang tadi ada contoh tibak salaf nggak, Rifki? Ada tapi gak terlalu eksplisit kan. Tapi konsepnya bisa dilihat di ayat-ayat lain yang ada lawan percaya versus tidak percaya. Yang tadi lebih dominan tibak ijab sih Han. Oh, lebih banyak tibak ijabnya dibanding. Betul banget. Oke, paham. Jadi tibak itu ada dua ya. Ada tibak ijabi sama tibak salaf. Kalau tibak ijabi itu hanya pertentangan. Kalau tibak salaf itu pertentangan antara afirmasi dan negasi, dari positif dan negatifnya begitu. Nah gitu kira-kira teman-teman, gimana kalian paham kan? Nah kalau udah paham kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya nih. Muqabalah, Rifki. Muqabalah itu apa sih? Iya, muqabalah itu pertentangan juga kayak tibak, tapi dia lebih panjang, lebih detail. Jadi lebih dari satu pasang. Jadi bukan cuma A versus B, tapi ABC versus DEF. Gitu. Berarti muqabalah itu kayak yang ayat tadi ya?
Soalnya kan tadi itu ada beberapa 3 kalimat positif melawan 3 kalimat negatif. Apa itu bisa dikatakan muqabalah? Iya, Vi. Itu contoh muqabalah yang paling jelas. Oh, jadi kayak ayatnya dibagi dua kubu gitu ya? Struktur ayatnya dibagi dua kubu gitu ya? Iya, betul, Han. Dan itu bikin perbedaan dua tipe manusia. Ya, yang mana terlihat jelas banget gitu tipe mereka. Retorisnya itu kuat jadinya. Itu, Han, Vi. Berarti muqabalah itu kumpulan dari tibak. Apa bisa disimpulin kayak gitu? Bisa banget, Vi. Karena muqabalah itu kan lebih detail. Jadi dia bisa terdiri atas beberapa tibak. Gitu. Menurutku yang paling menarik itu ya di antara tiga-tiganya, antara tibak ijab, tibak salab, dan muqabalah itu sama-sama mempunyai fungsi yang sama, yaitu buat mempertegas maknanya. Iya betul Vi, tapi caranya beda-beda. Kalau yang ijab itu kontras langsung. Nah, sedangkan yang salap itu lawan positif versus negatif. Nah, kalau muqabalah itu berpasang-pasang. Betul banget, Han. Aku setuju sih sama konklusinya Nisfi sama Raihan. Jadi intinya itu semua dipakai untuk menonjolkan pesan. Jadi apalagi di ayat dari surat Al-Lail tadi, pesan moralnya jadi kerasa banget gitu. Kayak dipisah dua jalan, menjadi dua jalan. Oke, kayaknya ini udah cukup jelas ya. Bahasanya itu santai tapi udah masuk ke semua poin penting. Iya betul, daripada presentasi formal. Waduh, aku suka nggak perhatiin sih. Mending ngobrol kayak gini jauh lebih enak. Betul banget sih, Vihan. Dan semoga yang nonton juga jadi kebantu dan jadi bermanfaat juga nih, sehingga gampang paham soal tibak dan muqabalah tadi. Amin. Semoga yang kita sampaikan dari tadi itu bisa diterima dengan baik ya. Amin. 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 Baik, demikian dari obrolan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi. Kami bertiga pamit undur diri. Wa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.